terasa bang ya. Udah jam 2 pun kita masih nyantai ini. Selalu apa yang dipikiri bang? Eh, Selesai sholat ya istighfar. tapi kadang juga ada yang heran bang. Apanya nih bang? Kadang-kadang ya mungkin juga karena banyak penonton dari Istiqlal Medan ini mempertanyakan juga masalah pakaian ini. Pakaian. Kenapa pada saat ngobatin orang itu kan kadang-kadang pakai baju kaos, pakai macam pakaian preman. Iya. Kayak gitu bang. Kenapa nggak mau pakai baju-baju syar'i gitu kan? Ya sesuai juga dengan kita apa bang? Dengan keadaan kita nanti kita akan pakai seperti itu atau kita beruduk yang kita tangan kita kan seorang wanita kan tak baik kita menyentuhnya karena dia ada satu di diri perempuan lah ada di wadahnya itu hendak disentuhkan dia baru lepas. Itu lagi om. Apa harus tangan itu tidak berat? Kalau pakai sarung tangan macam mana? Ya, Apa bedanya kalau kita kalau mau ngobat itu pakai sarung tangan atau tidak? yang penting kan kita tidak kena uduk bang. Oh. Kita itu kan kena lillahi ta'ala, kena kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita ucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu sudah kita mohon ampun kepada Allah sesungguhnya. Jangan ada mengandalkan ilmu, jangan bernafsu. Maka tidak akan dijawab Allah doa kita untuk yang kita tuju. Allah Maha tahu. Jadi makanya abang tadi tentang pakaian. Iya. Ya maaf katanya kan kita kadang-kadang dadakan bang. Tidak bahwasanya ini harus kita buat dengan pakaian seperti pakaian kuku. Itu kan kita jangan berlebih lah. Allah Maha tahu kemampuan kita. Ya kita bukan seorang ustaz, kita bukan seorang dukun, kita orang awam, anak jalanan. Apa salah kita beristighfar mohon ampun kepada Allah? Apa dilarang? Yang mana salah? Allah mana lihat pakaian? Kamu kan paham kan? Allah tidak memandang secara zuhirnya, tapi memandang di dalam kolbinya. Cuman itu aja. Niat kita tadi kena lillahi ta'ala. Bukan kita bisa menyembuhkannya, tapi hanya kita berserah diri, mohon ampun kepada Allah, berlindung kepada Allah, selesai bang. Jadi Allah itu tidak memandang pakaian bang? Ya maaf katanya tidak. Tidak ya? Tidak. Pakaian kita itu akan membakar diri kita sendiri bang. Kalau kita itu artinya munafik di mata Allah. Hati-hati. Sesuaikan dengan pakaian, sesuaikan dengan amalan, sesuaikan dengan perbuatan, sesuaikan dengan hati, sesuaikan dengan cakapnya. Kita menyampaikan baik tapi hati kita buruk. Dari mana Allah kita? Kita berdusta kepada Allah, hati-hati bang. Tentang istighfar ini kan maknanya luar biasa nih. Jangan mengolok-olok Allah. Kalau sudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala berarti sudah ancaman, sudah teguran. Itu berhati-hati. Bukan main-main. Tidak boleh dipermain-mainkan. Artinya kan kalau kita sudah beristighfar tadi otomatis kan kita sudah bisa menjaga adab kita sendiri kan? Ya, kita jaga adab. Sama kita bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah. Muhammad utusan Allah. Imani. Itu sudah janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar, syahadat, selawat, berjanji kita sudah, Pak. Bukan bisa kita bahwasanya hanya ucapan tidak bisa. Hanya pakaian, sesuaikan juga pakaian. Sesuaikan juga dengan ucapan, sesuaikan dengan hati. Makanya bahaya kan? Itu sesuaikan. Tapi kadang orang menganggap para pecinta Istighfar Medan, sahabat-sahabat Istighfar Medan menganggap tim Istighfar Medan kadang-kadang ustaz. Ya Allah ya Allah. Padahal kita kan bukan ustaz ini. Kalau ustaz bang, tidak kayak gitu jurusnya, maju pun. Bisa pula ustaz dibicara pula dengan jin. Dia kesurupan. Kau siapa? Malu nggak? Malu lah. Malu kan? Masa ada ustaz pula bisa orang kesurupan? Ya, sementara jin aja takut. Itu baru benar. Takut dekat manusia. Kan malu kalau saya seorang ustaz, saya nggak mau nangani orang kesurupan. Saya dipermalukan makhluk itu bang. Karena dia ngolok-ngolok ya. Dipermain-mainkan setan kita. Berarti kan gitu bang. Berarti kalau jin itu aja mau ngobrol sama manusia, berarti tak beriman lah dia. Tak beriman. Kata guru saya dulu,
kalau memang betul-betul suci hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tak ada orang kesurupan dekat sama dia, lari semua jinnya. Takut dia melihat cahaya. Takut. Karena manusia itu bercahaya, Bang. Bercahaya. Berarti kalau jinnya itu ngajak ngobrol, berarti dia tidak melihat cahaya. Tidak. Kan? Gelap dia. Gelap sama kayak awak. Benar. Wajar, Allah Maha tahu. Itu malu, Bang. Bukan main-main, Bang. Bukan main. Kita orang awam, kita anak jalanan, kita bukan dukun, kita bukan ustaz. Tapi ada orang minta tolong, wajib kita menolong sesama. Iya, kadang-kadang kita duduk-duduk nyantai tiba-tiba datang. Tolonglah aku ini. Sementara kita pakaian kita apa adanya. Ya namanya dadakan, kita bukan itu urusan kita, bukan itu kerjaan kita. Jadi konten-konten ini yang abang masukkan YouTube, saya setuju itu abang yang masukkan YouTube, nggak apa-apa. Ini ada hikmahnya di luar. Ya. Kalau dia merasa benar, ya dia ya benar. Nggak merasa benar dia, nggak apa-apa. Kita kembali kepada Allah kebenaran. Jadi janganlah menilai dari Jangan pandang rupa. penampilan. Jangan pandang rupa. Ya, pandang rupa. Tapilah rasa. Janganlah mengkaji orang, tapi kajilah diri. Kenalilah dulu diri, baru kau mengenal Tuhan. Jangan sombong. Allah Maha tahu tuh manusia yang sombong. Makanya berhati-hati kita. Itu aja. Hati-hati. Jadi kalau tentang pakaian tadi, kita kan merasa juga, Bang. Kita bahwasanya orang awam, orang yang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Janganlah pula abang bilang abang sama kan kayak Ustad. Ustad itu sudah pasti semua, Bang. Kadang-kadang kan Ahli kitab, ahli ibadah, ahli zikir, ahli tajwid. Mau mengikuti. Awal Fatihah nggak jelas. Iya. Istighfar pun tak pandai. Kadang kan cuma kadang berlebihan kali orang melihat kita itu, Bang. Ya. Padahal Iya. kita tak pandai baca Quran ini. Mana pandai, Wak? Tajwid pun masih masih Tahu lah, masalah, ya mana kan? pulanya orang karu. Ini dah karu, berat bahasanya, bahasa Arabnya berat. Iya. Allah Maha tahu. Apa kemampuan kita, apa yang kita bisa, bukan kita memaksa, Allah yang memberi. Kalau kita paksa lagi nafsu, kita pakaian seperti ustaz, nanti kita bohong di mata Allah, Bang. Iya. Baik di mata manusia, tapi buruk di mata Allah. Saya takut. Karena belum tentu kita sanggup menjaganya itu ya. Tanggung jawabnya besar, Bang. Menjaga pakaian tadi ya. Bahaya. Syar'i tadi ya. Memang Iya. kita sebenarnya menjaga juga adab ya. Ya, Tapi yang kan penting kan kita tidak diartikan kita itu tak buka lah aurat kita, kan tidak. ya. Itu kita pun menjaga juga. Cuman Allah juga Maha tahu apa kemampuan kita, apa juga keadaan kita. Makanya ya nggak bisa lah saya contoh seperti ustaz. Itu ustaz urusan mereka, ini urusan saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita kan bukan ustaz. Bukan lah. Kita bukan kiai. Saya orang jalanan, besar saya pun di bawah kolong motor. Hidung saya pun bawa kolong motor. Iya. Kalau nggak percaya, coba letak mobil di situ biar saya bawa semua. Mobil apa aja. Tapi kenapa pada saat itu sembuh ya? Bang? Kita nggak tahu. Namanya kan kawan kita dulu minta tolong. Kita pun heran gitu. Kenapa kalau Ah. dia minta tolong, kita suruh dia istighfar, baik pula dia. Mulanya dulu, Bang. Ada mulanya. Ada orang kesurupan. Dia pakai perewangan kuda lepak. Itu kawan kita kerja. Jadi kami dalam kerja itu takut nengok dia. Macam binatang gitu. Kawan tahu takut. Awak kan orangnya memang bandel. Kalau kau jago, kau hadapin aku, saya bilang. Begitu dia mau nyerang, matanya merah, saya istighfar. Dia menjerit. Ampun aku panas di situ. Saya dibilang orang, saya bisa mengobati. Oh. Iya. Padahal saya tuh anak jalan. Tidur pun di bawah kolong mobil. Di bawah kolong truk saya tidur. Orang tua itu pun nyari-nyari, oh ini udah manusia kayak nggak benar lah. Jadi makanya situ tadi kejadian. Tahulah mulut ke mulut. Mulailah dibilang pula lah Bisa punya mengobati. ilmu. Iya. Padahal istighfar pun awak tak pandai. Cobalah bayangkan. Dari situlah terus jadi yang merembet. Jadi merembet bahasa mulut. Merembet sekarang. Bahasa mulut, Bang. Padahal sebenarnya istighfar itu kalau kita kaji dahsyat kali dulu. Ya waktu dulu mah tahu dalil Belum istighfar tahu, gua, kan? pikir mau nampun kepada Allah aja. Tapi setelah dipelajarin, Jadi setelah adalah sedikit-sedikit juga ustaz-ustaz menasihati kita, ya alhamdulillah ya kita yakini, kita imani dan seterusnya. Cuman itu aja. Iya. Mulanya kan kita berlatih silat-silat juga untuk bela-bela diri, namanya anak jalanan kan. Tidak disepelekan orang, tidak diancamkan orang, pisau dikasih dompet awal nggak mungkin. Ya, tentu kita selamatkan juga lah nyawa kita maupun harta kita. Mau juga bela agama kita. Itulah perlu saya dulu di zaman usia sekitar 17-an.
Jadi bukan karena faktor turunan bisa mengobati orang. Mana ada turunan yang bisa mengobati? Nggak ada manusia yang bisa mengobati. Kalau tidak ada ridhonya Allah. Tidak pernah pula mengaji-ngaji Tak khusus ada, ya, kan? nggak ada bang, nggak ada, Kalau pula tidak ada indera keenamnya. nggak ada. Mana pula ada indra keenam? Tak tahu pun indra keenam itu tak apa itu. Nengok zuhir aja pun rabun, boleh yang gaib. Tapi kita berseru kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang memperlihatkannya. Kalau nggak nampak apa pun bohong. Nah, disitulah dia bang. Makanya ya abang dulu kita, kan abang dulu dasarnya kenal awak ini kan kita jumpa di warung. Iya. Kita jumpa di warung kopi, abang ingat kan? Cuma saya rahasia lama abang. Saya tanya yang punya warung, bang kenal sama abang itu? Kenal, udah 3 kali ke warung. Orang mana bang? Oh orang situ. Kenapa? Kasihan lu abang itu. Ah gitu. Allah yang memperlihatkan ada sesuatu yang lengket di badan abang. Sudah berapa tahun abang menderita sakit, coba lah. Wah, hampir lebih 3 tahun lagi. Nah di situ kan Lebih 2 tahun lah. Nah, di situ pada saat itu saya udah berobat kemana-mana. Ya macam-macam lah. Tapi yang anehnya saya, kenapa orang itu bisa melihat makhluk di badan saya? Padahal saya berobat sama orang tua. Kenapa dia tidak mampu melihat? Ya di situ saya penasaran. Maka saya terus. Akhirnya istighfar itu saya yakin ya istighfar itu. Itu yang belum pernah saya dengar dan dapatkan. Ya. Makanya saya kejar. Alhamdulillah setelah saya dalami, saya rasakan luar biasa. Nah kan abang jadi contoh juga kan, kita belum kenal tapi Allah memperkenalkan kita. Bahkan kita jadi berteman, ya abang di tentang komputer mengerti, abang minta izin sama kita, silakan, orang itu ada hikmahnya di situ kok. Bukan kita hebat-hebatan, bukan bangga-banggaan, bukan menunjukkan kejagoan keilmuan, nggak ada. Siapa yang yakin datang, nggak yakin ya silakan, nggak apa-apa, bukan kita paksa. Kan tidak, dia yang datang minta tolong, yakin ya sama aku, yakin kita bantu dengan doa kita. Insya Allah dijawab Allah doa dia, doa awal itu selesai. Kan di sini kan diajak untuk istighfar kan, alhamdulillah istighfar. Istighfar bang. Istighfar. Insya Allah ini nanti ada rasa pulang nanti jangan lupa sholat ya. Bawa berzikir, bawa juga lah mengaji, bawa juga istighfar. Kan udah, ada hikmahnya enggak itu? Tidak yang lain ya kan? Mana ada yang lain-lain? Tidak diruqyah. Itu ruqyah sendiri, ruqyah dirimu sendiri. Itu buat saya, jangan ruqyah orang. Orang aja belum selamat, menyelamatkan orang. Malu gitu nggak tahu. Kalau diruqyah juga lari juga apanya? Ya menurut pengalaman bang, saya larang jangan diruqyah, Kebanyakan. banyak contoh udah, makanya saya larang jangan. Banyak yang sudah Begitulah lemah apa aja kan? ya begitulah. Makanya bahaya, bukan 1-2 yang kita jumpa orang kan. Tapi ruqyah kan diri sendiri kan? Ruqyah dirimu sendiri. Apa yang kamu bisa menyebutkan kalimat-kalimat Allah, ucapkanlah, bacakanlah di Al-Quran itu apa yang kau bisa. Itu ruqyah diri sendiri. Tapi diawali dengan perlindungan sama Allah sama istighfar ya. Iya, bermohon ampun. Syahadat. Dia harus dikatakan tafakur, mengakui kesalahannya baru dia bermohon ampun. Ya, insya Allah dia diakuinya, dia mohon ampun, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Penyakit itu satu teguran, satu pencucian dari kesalahan. Cuman itu bang pengalaman kita. Lebihnya nggak ada. Kalau kita orang bodoh, orang awam, nggak ngerti tahu apa-apa. Ya mudah-mudahan Itu aja. nanti kalau ada kawan-kawan atau sahabat-sahabat tuh janganlah memandang istighfar itu dari Ya kan. istighfar itu dari pakaiannya ya kan. Iya. Nah, itu karena kondisinya aja lah. Insya Allah Darurat, kan? kalau dari pakaian itu bang, ya ada benarnya. Nanti secara akhlaknya kita pun harus kita ubah. Cuman kan tidak kita seperti meniru-meniru ulama-ulama yang hebat. Lu apa? Dia sudah hebat, kita nggak bisa macam dia bang. Macam dia itu nggak bisa kita. Iya, Dia sudah bertanggung jawab dunia sampai akhirat nanti. macam pakaian wali kan. Iya, juga. itu tanggung jawab lah dari pakaianmu sampai ucapanmu sampai perbuatan sampai juga hatinya. Itu Allah Maha tahu. Kalau itu belum sanggup kita karena kita Allahu bukan Akbar. memang di situ apa kita kan. Awak kayak mana mau pakai pakaian kayak gitu? Pulang nanti awak bisa ke dari ladang, Mau motor bawa mobil, bawa beku, cuma kayak gitu. masa beko pakai sorban lucu kan. Astagfirullahaladzim. Diketawain orang nanti. Ini bilang orang kau ini gak berkaca kata orang pula. Allah ilaha illallah, gara-gara awak dia berdosa, awak berdosa. Ya, itulah. Janganlah berlebih. Jadi
tempatkan pada tempatnya. Sesuaikan dengan keadaan, sesuaikan dengan penampilan, sesuaikan juga dengan kemampuan, Bang. Nggak boleh berlebih, Bang. Kita berdusta kepada Allah, Bang. Jangan, Bang. Enggak. Itu aja. Ya semoga lah penonton-penonton Istighfar Medan ini bisa memaklumi lah ya Bang ya. Ya kita itu kan dikatakan Istighfar Medan ini karena kita di anak Medan gitu pula. Iya. Jadi beristighfarlah kita anak Medan ini. Iya. Cuman itu kan ada hikmahnya di situ, ada judulnya gitu kan. Iya. Istighfar Medan. Jadi kalau orang Medan nengoknya, iya istighfar, aku orang Medan istighfar lah. Kan ada hikmahnya. Mengajak kebaikan kan. Untuk mohon ampun kepada Allah aja kok pelit. Kok nggak diingatkan semua umat istighfar Medan, berarti anak Medan lah dulu istighfar. Saling mengingatkan. Jadi yang namanya emosi ya kan? Iya. Lebur deh. Begitu dia mau marah sama ada pula baju awak ditengoknya istighfar, astagfirullahaladzim. Salah. Tak jadi dia berdendam sama awak. Iya. Karena ada hikmahnya di situ di balik bajunya. Ada hikmahnya Bang, nggak apa-apa. Bukan ada kontes-kontes yang lain dibuat-buat. Makanya banyak juga Bang. Ya namanya manusia punya nafsu. Yang baik pun bisa dianggapnya buruk, yang buruk pun dia menganggap baik. Itulah sifatnya manusia. Enggak apa-apa, tapi kebaikan kebenaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya di Istighfar Medan itu ada motonya ya. Iya, dah. Jangan pandang rupa dan penampilan. Makanya aku bilang jangan memandang rupa. Ya, apa itu maksudnya? Janganlah sepele dengan orang. Itu kajinya dalam Bang, kaji diri. Iya. Apa artinya? Satu kata ya, jangan memandang rupa. Dia nggak tahu itu semua teka-tekinya itu. Jangan menilai orang itu buruk. Ya, diucapkan pula orang itu buruk, lebih buruk yang mengatakan kata Allah. Hati-hati. Ya, boleh mengaji, kajilah diri. Jangan mengaji, mengkaji orang lain. Bukan tanggung tuh, sakit dengarnya, pedih nih. Kita lebih banyak mengkaji orang daripada diri kita. Merasa kita sudah bersih, merasa kita sudah hebat, sudah berilmu. Dusta di mata Allah. Hati-hati Bang. Itu pesan amanah guru saya dulu, guru silat saya dulu. Itu dipesankan. Jangan. Kalau kamu ditantang orang, kasih pantun buat. Nah itu benar kan? Itu dia. Nah itu kasih pantun. Insya Allah dari pantun itu dia bisa merasa apa yang dia rasakan. Itu aja. Jangan sombong sama orang. Nggak boleh. Wah itu. Ya semoga lah Bang nanti apa kita ini kan bisa dipahami kan sama para pecinta Istighfar Medan kan, mudah-mudahan insya Allah. Ya nggak apa-apa Bang. Allah juga yang membolak-balik hatinya. Pokoknya kita tetap di situ Istighfar Medan. Tidak ada ditakuti Istighfar Medan. Jangan pernah takut. Yang namanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita hidup di dunia Bang, di dunia ini yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah mati tak diampuni Allah lagi. Itulah hikmahnya Istighfar Medan. Hati-hati anak Medan, boy. Ya kan? Nah itu. Itu lagi Bang, Abang sekarang kan juga pergi ke daerah-daerah yang apa namanya yang ditakuti orang tentang racunnya. Sementara Abang pergi ke situ gak takut. Banyak yang Abang apa namanya yang membuat Abang yakin. Membuat kita yakin Bang, bahwasanya tadi yang mau kita tuju niat baik apa buruk nih? Itu dia. Niat baik lah. Niat kita kan baik. Apa yang kita takut kalau kita berbuat baik, insya Allah dapat kita baik. Apa yang kita takut? Hanya satu. Buat salah maupun dosa buat Allah, selesai. Nggak ada yang lain. Apa yang kamu takut kalau kita buat sono banyak kali santetnya takut? Berarti tidak iman kuat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita menganggarkan ilmu. Mampu nggak ilmu ini ya? Ini yang buat takut. Sudah aku bilang ini buat pribadi saya sendiri. Kalau buat saya sendiri, saya tidak pernah berilmu manusianya, tapi saya sendiri nih. Yang berilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya punya nafsu, Bang. Sudah saya baca di sana nafsu bukan ilmu. Akan nafsu itu akan membunuhnya. Paham?
Kenapa banyak dubes, dukun, muntah darah? Kenapa? Berantem sama siapa itu? Sama orang perjikiran? Tidak. Dihantam sama jikir muntah darah? Tidak ada berzikir bisa muntah darah orang. Dia muntah darah, ini orang perjikiran, tapi orang zikir ini, ya Allah ya Rabb, ampuni aku ya Allah. Ampuni kami ya Allah, sadarkan kami ya Allah. Dia dihantam dengan marifat setannya. Terakhir nafsunya sendiri membunuh. Nah, kenapa saya berani berkata seperti itu? Puluhan dukun sudah mau coba saya berilmu. Tinggi ilmu muka. Astagfirullahaladzim, Pak, saya nggak punya ilmu. Banyak loh. Tetap kita mau dicobanya apa? Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ampuni kami ya Allah. Sadarkan kami ya Allah. Leburkanlah emosi kami ya Allah. Leburkan ego kami ya Allah. Dia tetap merasa berilmu. Saya dia mau darah. Dibilang pula hebat juga zikirmu, kata Allahu Akbar. Zikir tuh gak ada yang hebat. Masa zikir bilang hebat? Ya, ada yang bilang pula zikir tuh kuat. Kuat zikirmu. Aku zikir gak suara. Kalau zikir kuat tuh kan pakai mikrofon. Dia bilang zikir saya kuat. Masa kau bilang zikirku kuat?